Baru kali ini pemilu kita menyuguhkan banyak lawakan, banyak lelucon, banyak gimmick yang tak bermutu, baik dari peserta pilpres maupun dari penyelenggara. Saya prihatin melihat kondisi ini ketika kualitas demokrasi kita yang seharusnya melahirkan pemimpin, melahirkan presiden, dan melahirkan wakil presiden yang betul-betul tangguh, kuat, mampu, dan menjadi teladan bagi seluruh bangsa kita. Tapi kali ini pemilu, khususnya pilpres, malah menyuguhkan banyak hal yang jauh dari standar kualitas kita bagaimana cara memilih pemimpin. Malah tampil gaya-gaya yang menurut saya adalah kamuflase dan pembohongan terhadap publik. Membodohi publik hanya dengan tampilan-tampilan fisik yang direkayasa, tapi tidak mengeluarkan isi kepala, tidak menunjukkan bahwa yang bersangkutan mampu menjadi pemimpin, mampu menjadi presiden, mampu menjadi wakil presiden. Semua hanya gimmick semata. Terakhir, KPU merencanakan debat tanpa adanya sesi sanggah bantah. Ini debat atau mau presentasi? Ini debat atau hanya mau menyampaikan searah? Kalau hanya menyampaikan searah itu bukan namanya debat. Tapi itu pidato, itu presentase. Debat itu adanya komunikasi dua arah, saling berbantah lisan, saling mengoreksi pemikiran lawan, saling mengkritisi pemikiran lawan. Bukan hanya duduk menyampaikan bahwa kami akan melakukan begini. Kalau saya nanti terpilih jadi wakil presiden, maka ibu-ibu hamil saya kirimi asam sulfat. Kalau saya presiden, saya kirimi susu. Kalau saya presiden ini begini. Kualitas demokrasi kita terpuruk, rusak. Pemilu 2024 ini menjadi pemilu paling buruk dari pemilu-pemilu yang sudah pernah terjadi di bangsa kita ini. Gaya kampanye sungguh tak berkualitas. Foto direkayasa jadi seperti kartun seperti ini. Aduh, ini kita bangsa mau nyari apa? Kita tidak sedang kontes bakat. Kita tidak sedang mencari yang pintar berkamuflase, yang pintar merekayasa diri. Kita ini mencari pemimpin yang mampu menjadi teladan bagi anak-anak bangsa ini ke depan. Kita mencari pemimpin yang tidak menggunakan kebohongan dan kamuflase untuk terpilih. Kita ingin terpilih yang benar-benar memiliki kualitas berpikir, memiliki nurani untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Fakta yang sekarang terjadi, belasan hari sudah masa kampanye. Apa yang kita saksikan? Minim kualitas, sangat rendah kualitas. Kita tidak mendengar gagasan-gagasan yang luar biasa. Kita tidak mendengar penyampaian-penyampaian yang buat kita, buat masyarakat bisa menilai siapa yang harus dipilih ke depan. Media-media televisi menyediakan ruang debat diskusi terhadap capres maupun cawapres, tetapi ada yang selalu tidak datang, tidak berani muncul, karena memang yang bersangkutan tidak memiliki kualitas. Saya harus menyatakan salah satunya adalah Gibran Raka Buming Raka. Dia tidak pernah berani muncul. Publik menunggu Gibran ini memang benar layak atau tidak, atau dia hanya mengandalkan nama bapaknya itu Jokowi. Kita belum pernah mendengar apa yang sebetulnya gagasan dipikirkan oleh Gibran. Kecuali kalimat yang pertama berkata, tenang saja Pak Prabowo, saya sudah di sini. Memangnya dia siapa? Bangsa ini harus disuruh tenang, Prabowo harus disuruh tenang karena dia sudah ada. Bisa apa? Kita belum pernah mendengar Gibran bicara tentang konsep pemikirannya terhadap bangsa. Selalu ya nanti rakyat yang memilih, dan rakyat yang menilai. Jokowi juga begitu tentang dinasti politik, rakyat yang memilih. Rakyat hanya memilih yang sudah dipilih elit. Dan saya berani menyatakan, tidak mungkin Gibran Raka Buming Raka akan menjadi cawapres kalau bukan karena anak Jokowi, bukan anak presiden. Jadi debat KPU
Apakah akan dibiarkan hanya searah? Kalau hanya searah penyampaian persentase ya sudah tidak usahlah dibuat debat. Langsung sajalah Prabowo Gibran dilantik. Ketok aja palunya. Daripada bangsa kita ini harus ribut. Daripada bangsa ini harus mengalami penurunan demokrasi, sudah sekalian aja lah dinasti politiknya dilanjutkan. Biar jadi kerajaan Jokowi aja. Lantik aja Gibran sekaligus menjadi putra mahkota penerus bangsa ini. Malu kita demokrasi kita jadi seperti ini. Saya pribadi sebagai anak bangsa malu melihat kualitas demokrasi kita seperti ini. Memprihatinkan. Saya berharap KPU masih punya pemikiran yang baik untuk bangsa ini, untuk memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas dan baik, bukan mendapat pemimpin yang tidak bisa apa-apa. Jangan sampai bangsa kita ini kacau, hancur, lebur, mundur karena pemimpin yang tak memiliki kemampuan.